Perhatikan gudang gandum. So, how to translate that? Mbak Mini? From the cat until tail off. Itu udah dapat loh. Berarti the cat and the mouse play in the malt house. The cat beat the mouse tail off. Ya benar. Good. Kucing dan tikus bermain-main di gudang gandum. Kucing tidak sengaja menggigit ekornya si tikus. Oke, boleh Mbak Elmida. Yang lain? Yang ini nggak kayak tadi ya, nggak satu orang. Boleh. Siapa aja yang mencoba. Kucing dan tikus berkejaran di gudang gandum. Kucing akhirnya menggigit ekor tikus. Oke, kita bandingkan nanti. Yang mana yang lebih mengerti, yang mana yang bahasanya ini dan kata-katanya tepat. Kucing dan tikus bermain di gudang gandum. Kucing menggigit ekor si tikus. Oke, Mbak Suarmini. Oke. Oke, Mbak Maslina mau coba? Mbak Elis, kalau mau coba, boleh juga. Siapa aja boleh coba ya. Saya mau lihat cara Mbaknya mentranslate. Boleh. Ngomong aja. Ini bisa baca nggak? Oh, biar saya ketik aja. Oh ya, Mbaknya bisa baca emang ya? Ya, ini dia. Ya benar, saya udah ketik. Oke. Kayaknya sinyalnya sih, Mbak. Oke. The cat and the mouse play in the malt house. The cat beat the mouse's tail off. Bas Narsi bilang kucing dan tikus sedang bermain dalam gudang gandum. Kucing menggigit ekor tikus hingga putus. Oke. Boleh? Nah, bisa lihat perbedaannya ya. Ada yang bikin menggigit, ada yang bikin bermain-main, ada yang berkejaran, ada yang bilang menggigit hingga putus, ada menggigit ekornya si tikus. Nah, jadi beda-beda. Seekor kucing dan seekor tikus bermain di gudang gandum. Seekor kucing menggigit ekor si tikus. Seekor kucing menggigit ekor si tikus. Oke, Mbak Marvina. Oke, Mbak Elis nih belum. Mbak Elis. Kucing dan anjing. Mbak Sumarti, belum. Ayo, Mbak Sumarti mana? Mana suaranya, Mbak? Ya, just try, Mbak. Just try. Kita coba bandingin biar kita tahu nanti improve-nya gimana. Ntar di akhir biar tahu kira-kira ngambil mata kuliah penerjemahan improve nggak? Oke, Mbak Sumarti. Mbak Sumarti, you are here? Still here? Hah?
Mbak Maslina, suaranya mana? Saya nggak tahu, Mbak. Saya dari tadi ngomong di sini. Ya, Mbak Smarty, can you try? Okay, yes. Mbak Yuli juga nggak dengar? Ada? How come? Oke, Mbak Smarty. Oke. Mungkin speakernya coba. Oke. Bisa dengar semuanya? Bisa dengar? Oke, Mbak Suarmini bilang bisa. Yang lain? Yang nggak bisa aja ya, yang nggak bisa. Oke, Mbak Almaida, Mbak Sunarsi, oke. Kayaknya Mbak Sumarti nih yang kurang bisa sama Mbak Lis. Mbak Lis bisa ya, Mbak? Mbak Lis, bisa ya? Mbak Yuli? Ini ada apa dengan sinyalnya? Kita coba hidupin audionya, Mbak. Oke. Saya tinggal nunggu Mbak Smarty ya, sambil nunggu Mbak Smarty nerjemahin. Mbak Yuli nggak? Okay. Yep, that's a good idea. Mbak Elif? Mbak Elif? You want to try? Oke. Seekor tikus dan kucing sedang bermain di dalam gudang gandum dan si tikus akhirnya menggigit ekor dari si tikus. Si tikus akhirnya menggigit ekor dari si tikus. Dengarnya pakai HP Mbak lebih jelas. Oke, itu saran dari Mbak Suarmini. Okay, we see how you translate this. Okay, the cat and the mouse play in the mud house. Ada yang mengartikannya berkejar-kejaran, ada yang mengartikannya bermain. Tapi kalau misalnya kita artikan bermain, lebih tepat nggak? Kalau misalnya dia bermain terus tiba-tiba si kucing
menggigit ekornya si tikus. Atau kita artikan berkejar-kejaran, tepat nggak? Terus menggigit ekornya si tikus. Mbak Smarty bilang bentar. Oke. Play diartikan berkejar-kejaran atau lebih tepat bermain. Kayaknya lebih tepat berkejar-kejaran. Berkejar-kejaran. Oke. Halo, ya Mbak Yuli, halo. Bisa dengar? Yang lain gimana menurut Mbaknya, bisa play itu lebih berkejar-kejaran atau bermain? Nah, kalau misalnya Mbaknya bingung mau mengartikannya ke bermain atau berkejar-kejaran, Mbak Yuli bisa dengar, Mbak? Oke. Oke, Mbak Yuli kayaknya nggak bisa jawab. Oke, nah kalau misalnya mau tahu itu lebih baik diartikan bermain atau berkejaran, Mbaknya bisa lihat atau baca kalimat-kalimat selanjutnya. Oke, di situ dibilangnya, Mbak Yuli nggak bisa dengar. Oke. Nah, kalau misalnya mau menerjemahkan misalnya stuck di satu kata, coba baca kalimat selanjutnya atau cerita selanjutnya. Nah, di sini kalau Mbaknya baca, saya nggak mau buang waktu ya, saya udah baca. Terus di situ dia bilang si kucingnya itu akhirnya bilang gitu, aku akan memberikan ekormu, tapi kamu harus pergi ke si sapi, katanya gitu, si cow. Nah, di sini kalau dibilang berkejar-kejaran, sebenarnya tepat kalau misalnya kita tidak membaca kalimat selanjutnya. Tapi sebenarnya lebih tepat kalau kita artikannya dia bermain. Gitu. Mbak Yuli keluar dulu, habis itu masuk lagi. Kayaknya tadi Mbak Yuli udah keluar deh, belum ya? Ya, sapi. Mbak Mastina benar. Duh. Oke, nah sebenarnya lebih tepat diartikan bermain. Oke, karena di sini kalau misalnya berkejar-kejaran konteksnya tidak tepat, karena kalau misalnya Mbaknya baca, konteksnya tidak tepat karena nanti dibilang bahwa di ladangnya itu atau di ladang gandumnya itu, di gudang gandumnya itu tempatnya kecil gitu. Jadi tidak mungkin untuk berkejar-kejaran. Setelah itu tikus dan kucing di sini digambarkan kepada sosok yang akrab. Jadi lebih tepatnya adalah bermain. Kalau misalnya tadi mereka bermusuh-musuhan, mungkin kita bisa artikannya berkejaran. Tapi di sini lebih ke konteks bermain. Okay, the cat and the mouse play in the malt house.
The cat bit the mouse's tail off. Nah, tadi cuma satu yang pakai kata putus. Ya, kalau misalnya ada kata off, akan lebih baik pakai kata-katanya adalah ekornya sampai putus. Jadi di sini buat kucing. Tapi tadi saya lihat di sini ada yang pakai seekor. Ini Mbak Smarty, seekor tikus dan kucing sedang bermain dalam gandum dan si tikus, bukan Mbak Smarty. Benar. Tunggu. Mbak Maslina. Nah, kalau misalnya kita pakai seekor tikus dan kucing di depan, di akhirnya nggak usah dipakai lagi. Ini kan seekor kucing dan seekor tikus bermain di gudang gandum. Seekor kucing, nah nggak usah pakai seekor kucing lagi. Bisa pakai si kucing atau misalnya kucing aja gitu. Kucing menggigit ekor si tikus. Nah, ini benar pakai si tikus. Jadi kalau misalnya yang kedua pakai si aja. Di awal boleh pakai seekor kucing dan seekor tikus. Tapi di kalimat keduanya untuk mengulangnya akan lebih baik pakai si-nya. Si. Si kucing menggigit ekor tikus sampai putus. Nah, itu lebih tepat kalimatnya. Oke? Berarti bisa? Mbak Yuli bisa. Aduh. Untungnya Mbak, hampir saya kehilangan satu murid. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke Clever Lioness. Ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke sini lagi ya, nanti Mbak yang akan mengerjakan ini. Ada pertanyaan? Next, Miss. Oke, next. Oke, semuanya udah ada modul ya. Saya yang belum ada. Kalau belum ada mungkin bisa ke pustaka online. Saya juga lagi ke pustaka online nih. Kalau misalnya belum ada. Oke. Mbak Almaida udah ada? Ini mau ngetik apa Mbak? Oke. Semuanya ke cerita Clever Lioness. Oke, kita nggak akan membaca itu semua karena waktunya juga nggak ini. Miss. Maksudnya, udah dapat ya Mbak? Oke. Kita nggak akan baca semuanya. Kita hanya baca ada saya temukan beberapa paragraf yang mungkin Mbaknya akan mentranslate dan menerjemahkan beda dari apa yang diterjemahkan mereka. Maksudnya dari apa yang diterjemahkan dari buku ya. Oke, itu halaman Bentar, karena sinyalnya sedang tidak bagus. Oke, ini dia. Halaman 1.15. 1.15. Yang paling terakhir yang text 10. Jadi the Clever Lioness at once knew what to do. She waited for a while until the old lion was almost at the opening of the cave. Sampai di situ dulu. Di situ diartikan, semua udah dapat? Yang text 10? 1.15 yang paling bawah. Jadi dia the clever, awalnya kalimatnya the clever sampai cave, 2 kalimat tuh ya. The Clever Lioness at once knew what to do. She waited for a while until the old lion was almost at the opening of the cave. Oke. Nah, kira-kira kalau Mbaknya usahakan untuk tidak lihat modul dulu. Kira-kira kalau menerjemahkan pakai
bahasanya seperti apa? The clever lioness at once knew what to do. She waited for a while until the old lion was almost at the opening of the cave. Apa kira-kira yang mau diterjemahkan? The clever lioness at once knew what to do. She waited for a while until the old lion was almost at the opening of the cave. Yang saya rasa mbaknya mungkin berbeda kalau tidak melihat. Ini masalahnya memang susah ya, karena sudah melihat yang sudah diterjemahkan dari buku. Kalau misalnya konteksnya adalah mbak baca ini terus belum baca dari teks sasaran, apa yang kira-kira akan mbak translate dari itu? Atau mungkin bisa lebih bagus kalimatnya dari yang dipakai UT. Swarmini, you want to try? Dari tadi yang okay. How about the others? Ada yang berbeda nggak? Kalau nggak ada yang berbeda, you can say just the same or yeah, just answer. Atau mungkin kalimat yang ini, mungkin saya akan translate-nya ini mbak. Atau misalnya ya, kalau misalnya saya belum baca nih, misalnya outline mungkin saya akan translate-nya jadi singa yang tua gitu misal. Atau she-nya mungkin saya artikan ke induk singa lagi mbak misalnya. Nah kira-kira mbaknya mentranslate seperti apa? Yo, bagaimana yo? Si induk singa akhirnya tahu apa yang harus dia lakukan. Untuk beberapa saat, dia menunggu sampai si singa tua mendekati mulutku. Ya. Ya, sama seperti yang kayak saya bilang ya. Tadi saya mungkin kalau misalnya belum baca, mungkin saya akan bilang singa tua, benar. Kalau yang lain gimana? Outline diartikan singa tua, Mbak Mastina juga bilang ya. Yang lain ada atau sama aja? Sama sih Miss, karena udah baca duluan gitu. Singa betina maksudnya Mbak Yuli? Oh, maksudnya Linusnya jadi singa betina. Jadi singa betina yang cerdik itu segera tahu. Oke. Yaps, benar. Setuju sama Mbak Har Mini. Oke, Mbak. Nah, yang paling penting poin selanjutnya adalah kalau kita mau menerjemahkan kita harus tahu alur cerita. Jadi jangan mentranslate sebelum Mbak tahu ceritanya, belum baca semuanya, belum mengerti ceritanya. Gitu. Jadi kalau misalnya Mbak udah ngerti, Mbak akan tahu membawa cerita itu kemana. Walaupun misalnya nanti Mbaknya nggak pakai pattern yang sama dengan di teks sumber. Jadi pola atau strukturnya berbeda, itu nggak apa-apa. Tapi maknanya harus jelas. Makna apa yang mau diterjemahkan. Jadi penting sekali untuk membaca semuanya. Nah, kenapa akhirnya si penerjemah bilang induk singa? Tadi kan Mbak Yuli bilang lioness itu bisa jadi singa betina. Saya juga bilang kalau misalnya itu hanya kalimat,
bukan cerita. The clever lioness at once knew what to do. Misalnya itu kalimat. Nah, itu bisa jadi adalah singa betina. Kita translate-nya. Tapi ini cerita. Dan cerita itu dia punya baby, si singanya. Berarti kita bisa translate-nya induk singa. Supaya lebih menarik. Dan supaya juga pembaca atau anak-anaknya ya. Pembaca kita kan anak-anak di sini. Jadi anak-anaknya juga bisa dapat ide gitu apa yang mau diceritakan. Terus induk singa segera tahu apa yang ya benar. Setelah itu Mbak Suharmi ini benar. Jadi Mbak Suharmi ini masih ingat kalau mbaknya masih ingat ya. Kalau menerjemahkan biasanya adverb di Indonesia di depan gitu. Jadi bisa juga buat beberapa saat. Nah, dan itu kayak misalnya long time ago, pada suatu hari, jadi di depan, atau sometimes, jadi biasanya di depan. Dan itu membuat cerita lebih menarik sebenarnya. Beberapa saat sampai itu misalnya, atau beberapa saat dia menunggu, kedengarannya lebih kayak cerita ya, kayak narasi menceritakan, daripada dia menunggu beberapa saat sampai singa, seperti kalimat biasa. Jadi kalau saya bilang translate Mbak Suharmi ini lebih bagus Widi. Kayak. Tapi memang akhirnya Old Lion saya lebih memilih pakai singa jantan memang. Kalau misalnya itu kalimat saya bilang memang sama, saya artikan itu singa tua. Tapi kalau misalnya kita sudah baca, makanya penting sekali membaca dulu. Kalau kita udah baca, akhirnya kita artikan adalah singa jantan. Nah, terus at the opening of the cave. Nah, mungkin beberapa orang akan mengartikan gua yang terbuka misalnya. Atau gua dengan pintu yang terbuka mungkin, atau apa gitu, atau sarang lagi atau kandang lagi. Nah, di sini dia artikan gua. Oke. Karena konteksnya di sini di tempat yang terbuka ya, berarti dia pakai gua. Kalau tadi di kebun binatang mungkin cave-nya itu lebih diartikan ke kandang. Oke. Nah, di opening of the cave, kalau misalnya dia tadi konteksnya di kandang, mungkin kita bisa bilang kandangnya yang terbuka gitu. Tapi ini kan konteksnya di tempat yang terbuka. Karena anaknya belum ada. Anaknya udah ada, Mbak. Ada babynya di situ kalau udah baca ceritanya. Dia bilang kayak, then she pinched her baby's heart and woke them up. Nah, dari kalimat itu, oke, ya, sebelum baca benar-benar. Sebelum baca. Makanya kalau kita mentranslate penting untuk membacanya. Karena ibaratnya kalau menerjemahkan itu adalah kita penulis kedua. Jadi si penulis yang membuat cerita, kita adalah orang yang menyampaikan ide dari si penulis. Jadi kita bisa dibilang penulis kedua. Okay, now we go to 1.17. 1.17. Okay. Tax 13. Yang tax 13. Dari they can barely walk. Kalau udah bisa ntar. 1, 2, 3. Kalimat keempat. Line kelima. They can barely walk. Come with me. I will show you another secret passage to the cave from where you can watch properly. You will then see what babies they are. Okay. What do you want to translate? If you do not see the translation from UT ya. What do you translate? From they can barely walk. Oke. 2 menit ya. 2 minutes. Apa yang ada dalam pikiran aja, Mbak. Nggak usah diinin. They can barely work.
walk,